Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Senin tanggal 18 Januari tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Demikian firman-Nya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu buang akar pahit. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apakah kita dapat bersukacita ketika hati kita dipenuhi oleh kepahitan, yaitu rasa dendam dan sakit hati karena dikecewakan oleh orang yang kita kasihi? Ataupun persoalan-persoalan yang sering terjadi dalam kehidupan kita? Tentu tidak, saudara-saudara. Kepahitan hanya akan merusak suasana hati kita. Sukacita akan sirna dan beban hidup serasa makin berat. Dendam tidak menyelesaikan masalah, saudara-saudara, namun hanya menambah kedukaan, dan yang paling fatal adalah maut bagi diri kita sendiri. Dendam tidak dapat dibenarkan dalam kekristenan, apapun alasannya. Karena ketika kita tidak mengampuni seseorang, Allah pun akan memperlakukan kita dengan demikian. Karena pembalasan itu hanyalah milik Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita memang murni mengasihi, tidak ada alasan untuk kita, saudara-saudara, mengharapkan timbal baliknya. Timbal balik apa yang kita perbuat. Kasih hanya memberi dan memberi tanpa jemu dan letih. Itulah sebabnya dikatakan, saudara-saudara, di dalam Kolose 3 yang ke-13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara yang terkasih, kalau kita berhadapan, kalaupun kita berhadapan dengan persoalan, ingatlah saudara-saudara firman Tuhan yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tertulis di dalam Matius 11 yang ke-28. Inilah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Bila saat ini kita sedang berbeban berat, biarlah kita, saudara-saudara, tidak menanggungnya sendiri, tetapi kita serahkan kepada Tuhan. Karena bagi Dia tidak ada yang mustahil, saudara-saudara. Kalau kita membiarkan diri hanyut dalam permasalahan yang ada, lalu kepahitan menguasai hati kita, apakah kita bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita? Kalau kita mampu menyikapi setiap masalah dengan benar, kita tidak akan masuk dalam kepahitan, saudara-saudara. Orang yang hidup dalam kepahitan mustahil dapat berdoa dengan benar. Kepahitan juga semakin membuat orang menjadi tawanan dosa. Kepahitan itu identik dengan ikatan kejahatan, saudara-saudara. Jika kita biarkan, kita akan menjadi tawanan dosa. Kepahitan adalah senjata yang digunakan iblis untuk menghancurkan kehidupan kita. Dalam hidup ini, saudara-saudara, kita tidak boleh sampai menyimpan akar kepahitan di dalam hidup ini.
Oleh sebab itu, ketika mulai ada rasa sakit hati, harus cepat-cepat diselesaikan agar tidak menjadi akar yang pahit. Tuhan rindu kita senantiasa hidup dalam kasih saudara-saudara, dalam kasih dan pengampunan, sehingga hati kita senantiasa bersukacita. Jika kita sulit mengampuni, mari mintalah kekuatan dari Tuhan, saudara-saudara, supaya kita dimampukan mengampuni sesama. Izinkan Roh Kudus untuk melembutkan hati kita, sehingga kita dapat terhindar dari akar kepahitan, sehingga jauh dari rasa dendam. Jadilah seorang pribadi yang selalu dapat mengampuni. Dan mulai hari ini, saudara-saudara, bebaskan diri kita dari akar kepahitan. Mari hidup dalam sukacita Tuhan. Ingatlah betapa banyaknya dosa kita yang telah ditebus oleh Kristus Yesus. Demikianlah, sudah sewajarnya kita mengampuni orang-orang yang berbuat tidak baik buat kita. Melalui sapaan ini kita diajak, milikilah hati yang penuh kasih dan murni, yaitu hati yang dapat mengampuni seperti Kristus juga telah mengampuni dosa-dosa kita. Inilah yang harus terpatri dan diterapkan dalam kehidupan kita. Buang jauh-jauh, saudara-saudara, akar pahit dalam kehidupan kita, karena itu hanya akan menggiring kehidupan kita kepada neraka. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kebenaran firman mengajak kami untuk membuang jauh-jauh akar pahit dalam hidup kami, tetapi menaruhkan kasih tetap berkuasa di dalam hidup kami, karena Allah telah terlebih dulu mengasihi kami. Tuhan, mari Kau meteraikan kebenaran firman-Mu ini dalam hidup setiap para pendengar dimanapun berada, sehingga mereka beroleh kekuatan ketika mereka lemah, mereka beroleh kesehatan ketika mereka sakit, mereka mendapatkan jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan permasalahan. Tidak ada yang mustahil dengan Engkau, Tuhan. Di pagi hari ini juga hamba berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan pada hamba-Mu ini, begitu juga kepada istriku yang adalah juga hamba-Mu. Berkati rumah tangga mereka, Tuhan. Berkati usaha dan pekerjaan mereka. Setiap yang lemah Engkau kuatkan, setiap yang sakit Engkau sembuhkan. Begitu juga Bapa di surga, hamba tidak bosan-bosannya berdoa untuk keluarga aku, Tuhan. Galut bungkus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga yang sakit itu aku, Mama Ella, Anggi Boruku, Tuhan, Nang Boru, Manik, beroleh kesembuhan. Kuasa kesembuhan ada dalam tangan Tuhan. Ketika Tuhan berkarya, pasti akan terjadi yang dikehendaki oleh setiap orang percaya. Begitu juga Bapa di surga, hamba berdoa untuk istriku yang kucintai, yang pada saat ini genap berumur 44 tahun, yang adalah hamba-Mu. Tuhan Yesus, itu semuanya dikarenakan kemuliaan. Pakai dia Tuhan lebih dahsyat lagi untuk melayani Tuhan, sehingga melalui pelayanannya ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Balut bungkus dia dengan kasih dan kuasa-Mu, sehingga ada kesehatan dan sukacita di dalam hidupnya untuk hari-hari yang Tuhan berikan. Anak-anakku Tuhan, berikan mereka hikmat dan bijaksana, kesehatan, sehingga mereka hidup hanya selalu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Begitu juga Bapa di surga, hamba berdoa untuk setiap pemerintah yang Engkau berikan kesempatan untuk duduk di legislatif. Begitu juga Tuhan, mulai dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terendah, pakai mereka hidup di dalam damai yang dari Tuhan. Inilah doa hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini, yang hamba percayakan hanya di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup.
Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.